Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizal Ghifari dengan PM 21120110818, mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Haja Aprilianti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 BW. Buku 3 mengandung sistem terbuka, yakni asas kebebasan berkontrak yang dibatasi pasal 1337 dan 1245 BW dan merupakan hak perlengkap. Perikatan menurut doktrin adalah hubungan hak dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana yang satu berhak atas sesuatu dan yang lain berkewajiban atas sesuatu. Selanjutnya, subjek dalam perikatan dikenal istilah kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai sifat aktif terhadap debitur yang pasif, yang tidak mau memenuhi hak dan kewajibannya, seperti gugat di pengadilan. Kemudian ada objek perikatan. Objek perikatan adalah suatu prestasi. Debitur wajib berprestasi, kreditur berhak atas prestasi. Wujud prestasi adalah memberi sesuatu, memberi benda atau barang, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Syarat sahnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan antara kedua belah pihak atau mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan mereka yang membuat kontrak. Ketiga, perjanjian memiliki atau atas sesuatu hal tertentu. Dan suatu sebab yang halal menyangkut subjek membuat kontrak. Kemudian, kreditur mempunyai eksekusi real, yaitu kreditur dapat paksa debitur untuk memenuhi prestasinya. Kreditur dapat menuntut kepada hakim untuk memaksa debitur penuhi prestasi. Kalau debitur tidak dapat melakukan eksekusi real, kreditur dapat menuntut kepada debitur berupa ganti kerugian, uang paksa, dan pemutusan perjanjian. Debitur yang tidak memenuhi kewajiban dapat berupa kesalahan atau wan prestasi dan tidak ada kesalahan atau overmark atau force majeure. Ada 3 unsur kesalahan debitur. Yang pertama, perbuatan tidak dapat diselesaikan. Kedua, debitur tidak dapat menduga adanya akibat. Dan yang ketiga, debitur dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini debitur dalam keadaan cakap. Selanjutnya ada wan prestasi atau cedera janji. Bentuknya, debitur tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali, lambat melakukan prestasi, atau masih mampu berprestasi tetapi tidak dapat atau keliru. Akibat wan prestasi. Yang pertama ada ganti kerugian. Kedua, benda objek perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur, dapat dilakukan pembatalan atau pemutusan perjanjian. Hak kreditur terhadap debitur yang wan prestasi menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian, pemenuhan perjanjian, penggantian kerugian, menuntut pembatalan dan penggantian kerugian, menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. Debitur dinyatakan wan prestasi apabila sudah ada pernyataan lalai atau somasi. Fungsi somasi adalah merupakan upaya hak untuk menentukan kapan saat terjadinya wan prestasi. Syarat-syarat pergantian kerugian itu diatur dalam pasal 1247 dan 1248 BW. Yang pertama, kerugian yang dapat atau seharusnya dapat diduga lebih dulu sewaktu dibuatnya perikatan. Yang kedua, ada hubungan sebab akibat. Yang pertama ada teori conditio sine qua non dari von Bury, yakni suatu akibat dapat ditimbulkan oleh rangkaian peristiwa yang merupakan sebab dari akibat tersebut. Dan yang B, teori adekuat dari von Kris. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Sekian materi hukum perikatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.